Oke, baik teman-teman. Kali ini kita akan membahas tentang teorema Pythagoras. Jadi teorema Pythagoras itu apa? Di sini ada pengertiannya. Teorema Pythagoras adalah kuadrat panjang sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Nah, nih sekarang aku gambarin biar teman-teman tahu apa hubungan luas persegi dengan segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita akan masuk ke konsep Pythagorasnya. Sekarang aku sudah punya segitiga siku-siku. Kenapa bisa dibilang segitiga siku-siku? Lihat, di sini ada dua sisi yang berbentuk huruf L, di mana besar sudut siku-sikunya itu adalah 90 derajat. Makanya disebut dengan segitiga siku-siku. Oke, sekarang setiap sisinya itu aku buat persegi. Jadi aku bikin kotak di sini, ini kotak ngikutin panjangnya sisi segitiga siku-siku. Oke, sekarang pertanyaanku adalah, aku kasih nomor deh biar lebih mudah. Ini persegi pertama, persegi kedua, dan ini persegi ketiga. Pertanyaanku, ada berapa jumlah persegi kecil dalam persegi besar nomor 1? Ada berapa? Caranya teman-teman tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke samping, oke. Terus ke bawahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ke bawah. Berarti kita bisa cari seperti ini, 5 kali 5 hasilnya 25. Berarti ada 25 persegi kecil di dalam persegi besar nomor 1. Oke ya. Terus yang ini. Oke, biar teman-teman tahu. Nah, ini alasannya kenapa ini ada hubungannya dengan luas persegi. Teman-teman lihat, ini kan bentuknya apa? Persegi kan? Nah, untuk mencari luas persegi itu teman-teman tinggal mengalihkan sisi miringnya, sisi ke samping dan sisi ke bawah atau ke atasnya. Ini dikali ini, sisi ini dikali sisi ini. Sisi kali sisi sama dengan sisi kali sisi atau sisi pangkat 2 itu sama saja. Nah, ini alasannya kenapa ada sangkut pautnya dengan luas persegi. Oke, kita lanjut yang kedua. Ada berapa jumlah persegi kecil dalam persegi besar nomor 2? Ada berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ada 4 ke samping. Ada berapa persegi kecil ke bawah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 persegi ke bawah. Kita tinggal kali ini 4 kali 4 sama dengan berapa? 16. Benar nggak 16? Kita buktikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16. Terbukti. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Oke. Ini kita terapkan dengan hal yang sama. Ada berapa persegi kecil di ke samping? Ada berapa? Ada 3. Tuh 2, 3. Oke. Ada berapa persegi kecil ke bawah? 1, 2, 3. Ada 3. 3 kali 3 sama dengan berapa? 9 ya. Oke. Sekarang untuk mencari sekarang kita masuk ke Pythagoras. Jadi Pythagoras itu adalah mencari satu sisi di mana sisinya itu belum ketahuan ada berapa jumlahnya. Contoh misalkan. Berarti kalau kita ngomongin di sini, ini berarti sisinya berapa? Sekarang aku hapus deh. Oke, sekarang kita fokus ke perseginya masing-masing. Nah, ini kita sebut persegi 1, persegi 2, persegi 3. Luas persegi 1 itu berapa tadi sisinya? 5 ya. Sisi sampingnya 5, sisi ke bawahnya 5. 5 kali 5 sama dengan 25. Berarti luasnya adalah 25 persegi kecil. Oke, sekarang kita masuk ke luas persegi kedua. Ada luas persegi kedua tadi sisinya ada berapa? Ada 4, sisi ke sampingnya, sisi ke bawahnya ada 4. 4 kali 4 berapa? 16. Berarti luasnya itu adalah 16 persegi kecil. Sekarang kita masuk untuk luas persegi besar yang ketiga. Ada berapa? Ya, sampingnya ada 3, terus ke bawahnya ada 3. Betul. Jadi berapa? 9. Nah, sekarang masing-masing luas persegi 1, persegi 2, persegi 3 ada hubungannya enggak? Ada hubungannya enggak antara 25, 16 dan 9? Jika ditambah atau dikurangi itu menghasilkan atau sama dengan persegi lain enggak? Iya, betul. Jadi luas persegi 1 ini itu tuh gabungan antara persegi ketiga, luas persegi ketiga ditambah luas persegi kedua atau sebaliknya. Ya. Dan jika kamu mencari luas persegi kedua, itu kamu tinggal ngurangin luas persegi pertama dikurangi luas persegi ketiga. Betul nggak? Iya, coba kita breakdown ya. Tadi ya, untuk mencari luas persegi pertama, tadi diapain?
tadi teman-teman tinggal perlu menjumlahkan luas persegi kedua ditambah luas persegi ketiga. Ya, betul. Sekarang kalau kita mau mencari luas persegi kedua, gimana caranya? Iya, teman-teman hanya perlu mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi ketiga. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke luas persegi ketiga. Untuk mencari luas persegi ketiga, menurut teman-teman digimanain? Ya, betul. Luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Bener nggak sih? Ayo kita buktikan. Luas persegi kedua tadi apa? Berapa? Luas persegi kedua 16 kan? Luas persegi ketiga 9. 16 sama 9 berapa? 25. Sesuai? Sesuai. Oke. Sekarang untuk mencari luas persegi kedua itu kita tinggal mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi ketiga. Luas persegi pertama tadi berapa? 25. Oke. Luas persegi ketiga 9. 25 dikurangi 9 16. Sesuai? Sesuai. Oke ya. Sekarang kita buktikan untuk yang ini. Untuk mencari luas ketiga tadi kita dapat luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Luas persegi pertama berapa? 25. Luas persegi kedua 16. 25 dikurangi 16 9. Sesuai? Sama? Sama. Oke. Berarti sekarang kita udah dapatkan ini ya. Berarti untuk mencari luas persegi pertama itu luas persegi kedua ditambah luas persegi ketiga. Untuk mencari luas persegi kedua itu kita mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi ketiga. Untuk mencari luas persegi ketiga itu kita hanya perlu mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Oke, sekarang kita coba masuk ke soal ya. Oke, dari rumus yang kita dapat tadi kita coba aplikasikan. Di sini ada luas luas persegi pertama, luas persegi kedua, dan luas persegi ketiga. Jika luas persegi pertama 25, luas persegi keduanya 16, tadi berapa kita dapat? 9. Betul. Berarti luas persegi ini 9. Sekarang jika luas persegi kedua dan luas persegi ketiganya kita ketahui, tapi kita mencari luas persegi pertamanya, kita cari di sini. Mencari luas persegi pertama itu adalah luas persegi kedua ditambah luas persegi ketiga. Luas persegi kedua berapa? 5. Luas persegi ketiga 2. 5 tambah 2 7. Sip, betul. Sekarang kalau yang ini coba pikirin. Gimana cara? Ya. Ini yang dicari luas persegi ketiga. Untuk mencari luas persegi ketiga itu kita perlu mengurangi luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Luas persegi pertamanya berapa? 4. Luas persegi keduanya 3. 4 kurangi 3 1. Betul. Sekarang mencari ini yang dicari yang mana? Luas persegi ketiga. Untuk mencari luas persegi ketiga adalah luas persegi pertama dikurangi luas persegi kedua. Persegi pertamanya berapa? 12. Persegi keduanya 9. 12 kurangi 9 berapa? 3. Betul. Gitu ya. Dapat? Nah, caranya seperti itu. Itu cara yang kita gunakan untuk mencari panjang setiap sisi yang belum kita ketahui dalam segitiga siku-siku. Oke, sekarang kita akan memperjelas rumus yang sudah kita dapat tadi. Kita perhatikan satu persatu perseginya. Ini persegi. Oke. Untuk mencari luas persegi itu adalah sisi kali sisi. Kalau satu sisinya A berarti A kali A, betul. A kali A. Ini berarti B kali B dan ini C kali C. Atau kita bisa sebut A pangkat 2 atau B pangkat 2 atau C pangkat 2. Sekarang kita sudah dapat kalau luas persegi A itu adalah A pangkat 2, luas persegi B itu caranya B pangkat 2, luas persegi C itu adalah C pangkat 2. Oke, sekarang kita coba masukkan ke sana. Ya. Oke, untuk mencari L1 itu luas persegi pertama. Luas persegi pertama apa? A pangkat 2. Ya. Berarti kita ubah semua L pangkat 1 itu menjadi A pangkat 2. Oke, L pangkat 2 B pangkat 2. Oke, mencari luas persegi ketiga itu rumusnya adalah C pangkat 2. Iya, C pangkat 2 atau C kali C.
Ya, sekarang yang ini. Luas persegi kedua, mencari luasnya, bagaimana rumusnya? Iya, betul sekali. B pangkat 2. Luas persegi pertama, A pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. Untuk mencari luas persegi ketiga, itu adalah, ya, rumusnya. Oke, luas persegi pertama itu adalah A pangkat 2 B pangkat 2. Oke, dari sini kita dapat berarti ini akan kita ambil. Ini disebut dengan Pythagoras. Tapi belum selesai. Oke, setelah teman-teman tahu, kita masuk ke selanjutnya. Sekarang kalau kita mau mencari, ini kan tadi sisi A. Nah, kalau kita mau mencari sisi A, berarti sini A. Tapi masalahnya ada kuadratnya. Nah, berarti kuadratnya itu harus kita pindah ruas. Kemarin aku sudah pernah bahas. Jika pangkat, pindah ruas jadi akar. Betul. A sama dengan B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Duanya berubah ke sini, pindah ruas, berubah menjadi akar. Ya, ini pun sama. Untuk mencari sisi B, sisi B dalam segitiga ini. Oke, kita masuk ke segitiganya sekarang ya. Untuk mencari sisi B-nya, berarti kita hanya butuh B-nya saja. Pangkatnya kita pindahin. A pangkat 2 dikurangi C pangkat 2. B. Ini kita pindah ke sini. Pangkat pindah ruas atau pindah rumah menjadi akar. Betul. C, untuk mencari sisi C, berarti kita butuh C-nya saja. Bukan C kali C atau C pangkat 2. Berarti pangkat 2 nya kita pindah ruas. Sama dengan A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Ini pindah ke sini. Nah, selesai. Inilah yang disebut dengan rumus Pythagoras. Kita udah tahu kalau teman-teman mencari sisi A, berarti akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Atau B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, untuk mencari sisi B pada segitiga siku-siku, maka teman-teman tinggal perlu mencari hasil dari akar A kuadrat dikurangi C kuadrat. Oke, untuk mencari sisi C atau sisi tegak, sisi tegak lurus pada segitiga siku-siku, teman-teman tinggal mencarinya akar A pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. Hasilnya berapa? Itu caranya. Sekarang kita masuk ke contoh soal biar teman-teman lebih mengerti. Di sini ada A, B, C. A itu adalah garis miring. Teman-teman bisa lihat di sini. B itu adalah garis alasnya atau garis bawahnya. Oke, C itu adalah garis tegaknya. Oke, kita mulai. Untuk mencari A, kita tahu. Nah, di sini kita cari A-nya, B dan C-nya sudah diketahui. A itu adalah akar B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Kita tulis A sama dengan akar B-nya berapa? 5 ya. 5 pangkat 2 ditambah C-nya berapa? C-nya 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan akar lagi 5 pangkat 2, berarti 5 kali 5. 5 kali 5 berapa? 25. 2 kali 2 4, betul. Hasilnya adalah akar 29. Kita simpan di sini, akar 29. Gitu ya teman-teman. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2 itu sama, yang dicari adalah A atau garis miring. Caranya A sama dengan akar B pangkat 2. B-nya berapa? 4. 4 pangkat 2. C pangkat 2 3 pangkat 2 sama dengan oke. Kita ubah. 4 pangkat 2 berapa hasilnya? 16, betul. 3 pangkat 2 9. Hasilnya berapa? 25. 25 ini bisa dikeluarin karena 25 itu terbentuk dari 5 kali 5, berarti akar dari 25 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 5. Itu ya. Kok ini akar 29? Karena 29 ini tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada perkalian dua angka yang sama, hasilnya 29 itu nggak ada. Kalau ini kan ada perkalian dua angka sama,
yang menghasilkan 25. Ada 5 kali 5 hasilnya 25. Tapi kalau ini berapa dikali berapa, angkanya sama, hasilnya 29. Nggak ada. Ya udah, kita tulis aja akar 29 gitu ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal ketiga. Soal ketiga yang ditanyakan adalah garis yang C, garis tegak. Ya, garis tegak berarti kita pakai rumus yang ini. Kita lihat. Untuk mencari C sama dengan akar A pangkat 2. A-nya berapa? A-nya 6. Berarti 6 pangkat 2 dikurangi B-nya berapa? 4. 4 pangkat 2 sama dengan akar lagi 6 pangkat 2 berarti 6 kali 6. Berapa hasilnya? 36 dikurangi 4 pangkat 2. 4 kali 4 hasilnya 16. Ini sama dengan. Berarti sama dengan akar berapa? 20, betul. Ada nggak perkalian dua angka yang sama yang hasilnya 20? Tidak ada. Ya, berarti kita tulis saja langsung akar 20. Seperti ini ya. Oke, sekarang kita lanjut soal keempat. Soal keempat yang ditanyakan mana? Ditanyakan masih yang C. Oke, soal keempat yang ditanyakan yang C. Untuk mencari C, akar A pangkat 2. A pangkat 2-nya nih 12. 12 pangkat 2 dikurangi B pangkat 2. B nya berapa? 9 pangkat 2 sama dengan 12 kali 12 144 dikurangi 9 kali 9 81. Berapa hasilnya? Akar berapa sih? Ini adalah akar 63. Oke, kita tulis aja di sini langsung akar 60. Selanjutnya, nomor yang terakhir itu adalah yang dicari adalah garis A atau garis miring. Oke, untuk mencari garis miring berarti akar B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Kita tulis A sama dengan akar B pangkat 2-nya. B-nya berapa? 12 pangkat 2 tambah C pangkat 2-nya 5 pangkat 2. Nah, 12 pangkat 2 adalah akar dari 12 pangkat 2 adalah 100. 12 kuadrat hasilnya berapa? 144 ditambah 5 pangkat 2 hasilnya 25. Sama dengan hasilnya adalah 169. 169 itu adalah akar dari 169 adalah 13. Berarti kita bisa langsung tulis di sini hasilnya